Hai semua, sekali lagi kita bertemu di dalam ruangan pelajaran Alkitab Bercakap. Dan pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima, yaitu langkah-langkah menuju keselamatan. Dan ini terdapat di dalam muka surat 13 hingga 15. Namun sebelum itu, adalah lebih baik untuk kita berdoa sebelum kita memulakan pelajaran ini. Tuhan Allah-Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi mempelajari firman-Mu melalui pelajaran pada kali ini. Kami memohon, sementara kami mengupas dan mempelajari setiap persoalan yang terkandung dalam pelajaran pada kali ini, kami akan dapat melihat bukti-bukti kasih Tuhan melalui pembacaan ayat Alkitab yang diberikan. Makasih Tuhan karena Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni segala dosa-dosa kami. Makasih Tuhan karena mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini kami minta melalui Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita langsung kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama, dapatkah saya terlepas dari segala dosa yang saya telah lakukan dengan penurutan yang mutlak terhadap hukum-hukum Allah? Jawabannya adalah tidak dapat. Ini dibuktikan melalui buku Roma pasal yang ketiga ayat ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh kerana melakukan hukum Taurat, kerana justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Soalan yang kedua, kemanakah saya hendak mencari penyucian daripada dosa? Hanya melalui darah Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Soalan yang ketiga, bagaimanakah saya boleh terlepas dari dosa dan kematian? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Di dalam Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Yang keempat, apakah langkah pertama menuju keselamatan? Langkah yang pertama adalah kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Ini dinyatakan di dalam Kisah pasal yang ke-16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Juga dinyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Soalan yang kelima, apabila saya sadar sepenuhnya bahwa Yesus telah berkorban untuk mengampuni dosa-dosa saya, apakah yang saya harus lakukan? Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis. Ini disebut di dalam Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Soalan yang keenam,
Apakah dua perkara yang akan dihasilkan oleh pertaubatan yang sejati dalam diri saya? Mengakui dan membuang dosa. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Soalan yang ketujuh, apakah yang Allah akan buat apabila saya telah menyadari dan mengakui dosa saya? Allah akan mengampuni dosa saya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam Ibrani 8 ayat 12 juga ada berkata, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Soalan yang seterusnya, apakah lagi yang Allah akan berikan kepada saya? Allah akan memberikan hati yang baru. Dalam Yezekiel 36 ayat 26 hingga 27, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Soalan 9. Apabila saya menerima Kristus dan merelakan Dia mengendalikan kehidupan saya, apakah yang terjadi kepada saya? Saya akan menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Soalan ke-10, siapakah yang akan mengendalikan dan hidup dalam diri saya? Apakah yang pasti menjadi milik saya? Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Soalan 11e, apakah pernyataan Yesus tentang kehidupan? Yesus menawarkan hidup yang kekal. Dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Soalan 11b, bagaimanakah supaya itu boleh menjadi pengalaman saya? Hidup sebagaimana Yesus hidup. Dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utuskan. Soalan 11c, jika saya sudah mengalami kehidupan yang berkelimpahan itu,
apakah yang akan lakukan? Saya perlu hidup sama seperti Yesus hidup. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Soalan yang terakhir, saya boleh menerima kurnia kehidupan yang kekal dan mula menjalankan kehidupan yang berkelimpahan pada hari ini juga. Apakah janji Yesus apabila saya membuka pintu hati saya kepadanya? Masuk ke dalam kehidupan saya dan tinggal bersama-sama dengan saya. Dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sekian untuk pelajaran pada kali ini.